Hari ini dalam program Life Unlimited kita akan teruskan dalam series kita kembali dengan bagaimana hari ini kita akan belajar bagaimana kita akan dipulihkan atau menjadi utuh kembali. Mari kita masuk dan belajar bersama-sama dalam program Life Unlimited. Ya, halo kepada semua pemirsa Life Unlimited. Apa kabar? Pasti luar biasa. Kenapa? Karena minggu lalu, kita kan baru belajar bersama-sama minggu lalu. Apa itu? Bagaimana semangat kembali. Jadi saya percaya semua sudah kembali lagi semangat. Amin. Jadi nggak seperti patah semangat lagi. Tapi sudah semangat yang baru di dalam Tuhan. Amin. Jadi hari ini kita akan terus lanjut dan membahas yang baru lagi. Tapi sebelumnya mungkin ada pemirsa baru yang bingung dan belum kenal sama saya dan belum tahu apa acara ini. Jadi saya akan memperkenalkan dulu. Nama saya Susan. Ini adalah Susan Hoover ya. Susan Hoover orang Kanada tapi sudah lama di Indonesia. Sudah lama banget pun. Sudah hampir 19 tahun. Mungkin ada pemirsa pun belum sampai 19 tahun usianya, ya kan? Jadi sudah lama sekali. Jadi saya bersyukur kepada Tuhan, saya dari jauh-jauh dari Kanada, dari ujung bumi, bisa di bangsa yang indah ini. Wes, ya. Jadi bisa jadi satu di antara orang Indonesia, ya. Saya merasa saya sudah jadi orang Indonesia. Jadi tolong hari ini dalam program, jangan memandang saya bule terus. Mata biru, kulitnya putih, tapi bisa bahasa Indonesia. Nolah, kita sama saja. Amin. Dan saya bersyukur sekali untuk program Life Unlimited ini yang dari seluruh Indonesia, ya dari Sumatera sampai Papua, yang ada Jawa, Sulawesi, Kalimantan, dan semua pulau-pulau di antaranya terjangkau dan bisa mengikuti program Life Unlimited ini. Setiap minggu di channel ini, jam ini, hari ini. Jadi kita bisa jumpa minggu depan. Tapi kalau sepanjang minggu mau jumpa terus bolehlah. Kita kan boleh bertemanan di social media. Ada Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, semuanya Susan Hoover. Dan lebih daripada itu, kalau mau lebih lagi berbicara kepada tim Life Unlimited boleh hubungi kami. Itu dari nomor WhatsApp atau dari nomor telepon, nomor HP yang ada di bawah sepanjang program ini. Jadi selesai program ini hari ini, boleh hubungi kami, boleh bawa permintaan doa atau pertanyaan, atau mungkin ada kesaksian apa yang terjadi. Nah, seperti saya berkata pada awal program hari ini, kan kita mau bicarakan hari ini bagaimana kita akan dipulihkan atau menjadi utuh kembali. Nah, kita dalam series ini kembali. Dan saya merasa sangat penting untuk kita mengerti bahwa kita bukan saja Tuhan seperti memperbaiki kita atau menolong kita sedikit untuk kita menjadi lebih baik. Tapi kita akan terima posisi di mana kita dipulihkan atau menjadi utuh kembali. Itu sangat luar biasa, kabar luar biasa sekali. Dan hari ini pun untuk membangkitkan semangat kita belajar topik ini, saya mau berikan satu kesaksian yang saya baru terima hari ini. Bagaimana Tuhan dapat pulihkan sesuatu. Nah, hari ini saya akan baca satu kesaksian dari seorang ibu di Manado, ya, seorang ibu dari Manado. Nah, berkata ini dari mulai permintaan doa dari 2 bulan yang lalu. Nah, ibu ini minta dukungan doa atas permasalahan rumah tangga anaknya sehingga menantunya memutuskan pergi tinggalkan istri dan 2 orang anaknya. Kita mau bersama-sama doakan. Ini laporan dari tim Life Unlimited. Nah, kemudian itu kan dalam bulan itu juga akhirnya itu terbuka hatinya untuk mau hubungi keluarganya. Jadi sekalipun pergi, hubungi. Dan bulan berikutnya, itu bulan lalu, akhirnya menantu itu kembali lagi ke rumah. Keluarga ini kembali lagi bersama-sama dan dipulihkan hubungannya. Kabar baik, kabar luar biasa baik. Dan saya merasa begitu cocok dan pas kepada topik yang saya mau bawa hari ini. Bagaimana kita di dalam Tuhan.
kan menjadi kembali lagi dipulihkan, menjadi utuh kembali. Sering sekali mungkin pikiran kita adalah mungkin karena kegagalan kita, dosa kita, sesuatu kesalahan kita. Seperti Tuhan dapat perbaiki. Iya, tapi mungkin masih campur-campur yang lama dengan yang baru. Hari ini saya mau bawa kita belajar bagaimana Tuhan menciptakan kita. Memang apa yang terjadi, tapi bagaimana Tuhan dapat pulihkan kita kepada keadaan itu. Jadi saya harap ini menjadi kabar baik bagi kita semua hari ini. Yang akan membuat kita semua untuk benar-benar bersyukur kepada Tuhan dan apa yang dilakukan bagi kita. Nah, untuk kita mulai mengerti hal ini, kita harus mulai dari membahas bagian awalnya. Nah, bagian awalnya adalah bagaimana caranya Tuhan menciptakan kita. Kita mulai dari ciptaan supaya kita kan mulai pasti awal. Kita mengerti bagaimana keadaannya saat Tuhan menciptakan kita. Kalau lihat itu pasti di mana? Di dalam Kejadian pasal 1. Dari ayat 26 berkata apa? Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan ternak dan di atas seluruh bumi dan di atas segala binatang melata yang merap di bumi. Jadi Tuhan katakan apa? Saat Tuhan ciptakan kita, hai pemirsa Life Unlimited, kalau dirimu adalah manusia, mengertilah kita bukan sesuatu yang rendah atau asal-asal Tuhan ciptakan. Tuhan menciptakan kita menurut gambar dan rupanya sendiri. Betapa ajaib kejadiannya kita. Betapa luar biasa kita. Bagaimana Tuhan menciptakan kita untuk menjadi sesuai dengan gambar dan rupa Dia. Wow, itu luar biasa sekali. Dan bahkan setelah Tuhan menciptakan, berkata dalam ayat 31, maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu. Sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari ke-6. Berkata apa di sini? Tuhan melihat apa yang Dia ciptakan, termasuk manusia yang Tuhan baru ciptakan, dan Dia bukan berkata, oh saya ciptakan manusia dalam keadaan oke-oke saja, boleh diterima. No, Tuhan katakan apa? Bahwa Dia melihat apa segala yang Dia ciptakan itu adalah sungguh amat baik. Artinya keadaan kita, saat kita manusia diciptakan, itu sempurna, sungguh amat baik. Nah lihat pun saat kita tahu tentang Adam dan Hawa, tidak kekurangan apapun. Mereka diciptakan dengan tubuh yang baik, mereka diciptakan dengan hubungan yang baik dengan Tuhan, mereka diciptakan dalam Taman Eden, kondisi yang baik. Mereka tidak ada kekurangan dan bahkan mereka bisa jalan-jalan dengan Tuhan setiap hari. Mereka tidak ada rasa salah, tidak ada rasa malu, tidak ada rasa takut. Mereka benar-benar bisa nikmati semuanya yang sempurna dari para Tuhan. Benar-benar dalam keadaan sempurna. Nah, kenapa mungkin ditanyakan, kenapa kita tidak nikmati seperti itu hari ini? Pertanyaan yang baik. Karena kita tahu Adam dan Hawa pun jatuh dalam dosa. Waduh, Tuhan ciptakan segala sesuatu yang sempurna. Tapi mereka tidak sempurna terus. Nah, mereka itu ditipu oleh iblis untuk berpikir Tuhan kurang baik. Mereka mulai curiga, berpikir ada yang lebih yang Tuhan belum kasih kepada mereka. Akhirnya mereka ambil tindakan, ambil kesalahan, dan mereka jatuh daripada kesempurnaan itu. Nah, sejak Adam dan Hawa, kita semua, termasuk Susan Hoover, lahir di Kanada, lahir di Indonesia, lahir di mana-mana, kita semua sama dengan apa? Lahir di dalam keadaan terpisah dari para Tuhan karena kita sudah di dalam dosa. Sama seperti Adam dan Hawa, setelah mereka jatuh dalam dosa, Tuhan masih datang cari-cari mereka. Tapi mereka malu terhadap Tuhan. Mereka takut terhadap Tuhan. Mereka sadar akan kesalahannya mereka. Dan mereka terpisah dari para Tuhan, dikeluarkan dari Taman Eden. Nah, Tuhan masih rindu, dekat, punya hubungan dengan ciptaannya. Masalahnya karena kita sudah jatuh dalam dosa. Kita tidak sempurna lagi. Kita memang dalam keadaan menderita. Dari dosa masuk, kutuk masuk. Harus kerja keras untuk mendapatkan segala sesuatu. Dari dosa masuk,
itu maut masuk dengan apa? Melalui sakit penyakit. Segala sesuatu yang buruk dan bukan dari para Tuhan masuk bersamaan dengan dosa. Dan mungkin itu yang kita alami sampai hari ini. Tapi saya bersyukur kalau kita belajar, kita mau jadi utuh kembali dengan Tuhan. Kita mau jadi sempurna kembali, dipulihkan kembali dengan Tuhan, keadaan kita. Jadi kita mengerti, yang pertama, Tuhan menciptakan kita dengan sempurna. Yang kedua itu adalah dosa menghancurkan atau bikin rusak semua. Tapi tidak sampai di situ saja. Karena kita mau belajar hari ini, bukan saja Tuhan ciptakan dengan sempurna, itu semuanya rusak, hancur, sampai di situ saja. No. Bagaimana kita akan dapat dipulihkan, jadi utuh kembali, itu karena Yesus datang untuk memulihkan segala sesuatu. Amin. Mari kita lihat ini dari firman Tuhan. Kita akan belajar banyak ayat hari ini bersama-sama dari kitab Roma. Berkata dalam ayat 12. Sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang. Dan oleh dosa itu juga maut. Demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang karena semua orang telah berbuat dosa. Kan ini kan yang kita baru ceritakan. Ini masalah yang sedang kita semua alami. Sampai berkata ayat 14, sungguhnya pun demikianlah maut telah berkuasa dari zaman Adam sampai kepada zaman Musa atas mereka yang tidak berbuat dosa dengan cara yang sama seperti yang telah dibuat oleh Adam dan adalah gambaran dia yang akan datang. Gambaran siapa? Ada yang akan datang yang berbeda. Tetapi berkata karunia Allah tidaklah sama dengan pelanggaran Adam. Sebab jika karena pelanggaran satu orang, semua orang telah jatuh di dalam kuasa maut. Jauh lebih besar lagi kasih karunia Allah dan karunia-Nya yang dilimpahkannya atas semua orang karena satu orang, yaitu Yesus Kristus. Jadi pikirkan, ini logika loh pemirsa Life Unlimited. Kalau kita percaya oleh satu orang Adam, satu orang buat dosa, itu dapat jadikan semua orang setelahnya orang berdosa. Berarti masuk akal oleh pembenaran satu orang. Oleh satu orang tidak ada dosa menjadi jalan kebenaran. Itu semua orang dapat jadi benar dan dipulihkan. Betul enggak? Nah kadang-kadang ada orang yang kurang percaya bagaimana dengan satu orang Yesus semua orang dapat jadi benar. Semua orang dapat dipulihkan. Semua orang dapat dekat kepada Tuhan. Karena melalui dosa satu orang seluruh dunia jatuh. Jadi bukankah Yesus lebih berkuasa daripada Adam? Jadi kalau oleh dosa Adam seluruh dunia dalam dosa, kan masuk akal oleh Yesus yang lebih berkuasa daripada Adam seluruh dunia dapat diselamatkan kalau percaya kepadanya. Ada jatuh dalam dosa, tapi Yesus datang sempurna, tidak ada dosa, 100% benar untuk memberikan kebenaran itu kepada kita kembali. Supaya kita dipulihkan jadi utuh kembali. Jadi kita sangat bersyukur untuk korban Yesus yang begitu besar bagi kita semua. Oleh apa yang Yesus lakukan di salibnya. Dia memberikan nyawanya, darahnya dicurahkan, dia menjadi korban yang sempurna. Sebelumnya itu kan ada binatang-binatang, hewan-hewan yang dikorbankan. Tapi itu tidak cukup, itu korban yang tidak dapat hapuskan dosa. Tapi akhirnya Yesus datang dan darah yang sempurna yang tidak ada dosa sedikit pun dicurahkan bagi kita. Menjadi korban yang sempurna untuk benar-benar hapuskan dosa. Buat kita bebas daripada kutuk, dosa, maut, semuanya yang masuk dengan dosa Adam. Supaya kita dipulihkan, jadi utuh kembali oleh darah Yesus yang membebaskan kita. Mari kita masuk dalam lagu ini benar-benar merayakan, bersyukur, menyembah Yesus dengan apa yang Dia sudah buat bagi kita semua. Sama-sama dengan iman sekali lagi. Oh.
Amin, amin, amin. Kita bebas, kita dipulihkan. Semuanya terjadi oleh karena apa yang Yesus sudah lakukan bagi kita. Dia yang paling berkuasa. Jadi kalau Tuhan menciptakan kita dengan sempurna, dosa menghancurkan semuanya. Tapi poin terakhir, poin ketiga bagi kita semua adalah Yesus datang dan sanggup memulihkan semuanya. Membuat kita kembali memiliki posisi seperti Adam dulu. Nah, mari kita lihat kembali lagi dalam Roma pasal 5 itu. Diceritakan kepada kita, disimpulkan kepada kita dalam ayat 17. Sebab, jika oleh dosa satu orang, maut telah berkuasa oleh satu orang itu, maka lebih benar lagi mereka yang telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran akan hidup dan berkuasa oleh karena satu orang itu, yaitu Yesus Kristus. Nah, ingat, saat Tuhan ciptakan kita dengan sempurna, Tuhan ciptakan Adam dan Hawa dan berkata, akan menurut apa? Gambar dan rupanya Tuhan dan akan berkuasa di bumi ini. Nah, itu semuanya jatuh dalam dosa, semuanya hancur. Hubungan dengan Tuhan terpisah, mereka tidak layak lagi, mereka jadi malu, mereka tidak berkuasa lagi atas semuanya. Kehilangan banyak hal. Tapi saat Yesus datang, Yesus bukan saja seperti ampuni dosa kita dan sampai di situ saja. Tapi Yesus dan apa yang Yesus kerjakan bagi kita seperti pulihkan kita kembali. Seperti Adam dan Hawa dulu. Hubungan dengan Tuhan jadi utuh kembali. Jadi pulihkan kembali, damai kembali. Sampai kuasa dan kebenaran. Jadi hari ini dosa sudah dihapuskan. Tidak ada lagi rasa malu, rasa takut, rasa salah terhadap Tuhan. Kita menjadi seperti Adam dan Hawa sebelum jatuh dalam dosa, bukan setelah di dalam dosa. Karena dosa kita sudah dihapuskan. Kita terima berkata di sini apa? Kelimpahan kasih karunia. Kita terima kebenaran Yesus sendiri. Orang yang tidak ada dosa satupun. Kita terima itu semuanya dan menjadi seperti utuh kembali. Jadi seperti sempurna kembali. Hidup diubahkan total. Jadi sekalipun bukan saja dari dosanya Adam dan Hawa, dari mungkin kesalahan dan dosa kita, kita dapat dibebaskan daripada itu semuanya, menjadi ciptaan yang baru. Wah, ini sangat luar biasa sekali. Ya, kabar yang sangat-sangat baik untuk kita, berkata dalam ayat 18. Sebab itu, sama seperti oleh satu pelanggaran, semua orang beroleh penghukuman. Demikian pula, oleh satu perbuatan kebenaran, semua orang beroleh pembenaran untuk hidup. Ini kabar baik bagi semua pemirsa Life Unlimited hari ini. Kalau mau jadi benar di hadapan Tuhan, kalau mau hidupmu dipulihkan, mau hubungan dipulihkan dengan Tuhan, tapi selama ini merasa salah, merasa seperti Adam dan Hawa setelah berdosa, merasa malu kalau Tuhan panggil, merasa takut. Tidak lagi. Karena apa yang Yesus lakukan sungguh berkuasa untuk semua orang. Di mana kita semua bisa menerima kebenaran daripada Tuhan. Dan keberanian bahwa kita berdiri benar di hadapan Tuhan. Dosa kita sudah dihapuskan. Ini luar biasa sekali. Jadi saat ini hubungan dengan Tuhan itu menjadi utuh kembali. Sempurna kembali. Dipulihkan. Dan saya percaya apa yang kita alami dengan Tuhan akan mengalir juga kepada keluarga kita, hubungan yang lain, hal-hal yang lain dalam kehidupan kita. Seperti kesaksian yang saya baca tadi. Kalau kita sadar kita diampuni Tuhan dan hubungan itu dipulihkan, itu pasti juga akan mempengaruhi bagaimana kita mengampuni orang lain dan itu juga dipulihkan. Ini luar biasa, kita menerima kasih karunia Tuhan. Itu juga mengubah kehidupan kita sampai kita menunjukkan itu kepada orang lain. Bukan saja sampai di situ saja. Ayat yang terakhir kesimpulan daripada Roma pasal 5 ini. Ayat 21 berkata, supaya sama seperti dosa berkuasa dalam alam maut, demikian kasih karunia akan berkuasa oleh kebenaran untuk hidup yang kekal oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Yesus memang pulihkan semuanya. Apa yang diambil oleh dosa. Apa yang kita merasa di mana hidup kita rusak, hidup kita hancur. Mungkin itu oleh dosa kita atau kesalahan kita atau apapun yang terjadi.
kita merasa itu hancur dan rusak, yang kabar baiknya adalah Tuhan punya kasih karunia bagi kita. Dan Dia sudah datang ambil hukuman itu. Yang apa yang seharusnya menjadi hukuman kita sudah diambil oleh Yesus. Jadi itu benar-benar dijadikan seperti baru kembali. Kita menjadi seperti Adam dan Hawa baru kembali. Nah, bahkan contohnya ya, kemarin kalau kita pernah mungkin sangat lama sekali pakai cincin atau sesuatu, kadang-kadang itu bisa sampai sudah ubah warna. Kadang-kadang itu bisa sampai sudah jadi kotor, sudah nggak kelihatan seperti dahulu. Ya mungkin ada ibu-ibu yang tahu yang saya ceritakan. Contohnya inilah cincin yang saya terima dari waktu saya menikah. Sudah bertahun-tahun dipakai. Tapi kalau saat ini dibawa ke toko emas dan dibersihkan, ternyata cuma dibersihkan saja. Wah, ternyata, wah cantiknya kembali. Itu sudah jadi seperti baru kembali. Sekalipun mungkin lakukan banyak hal, bahkan mungkin bayangkan kalau ini pernah ditanam dan ini pernah jadi kotor sekali sampai nggak bisa lihat itu emas lagi. Tapi kalau dibersihkan, itu bisa jadi seperti baru kembali. Nah, sama dengan kehidupan kita. Yesus dapat melakukan itu. Dan itu bukan saja dengan hubungan kita dengan Tuhan. Itu pun mengalir kepada semua bagian hidup kita. Saya mau hari ini kita jadi utuh kembali. Kesehatan kita, keluarga kita, kehidupan kita. Dan ini terbukti memang Yesus dapat melakukannya. Kenapa? Karena saya lihat orang yang hancur-hancur total datang kepada Yesus. Bukan saja diampuni dan hidupnya jadi rata-rata, tapi sampai menjadi utuh kembali sampai Yesus pun utus dalam pelayanan. Seperti siapa? Mari ikuti saya ke Israel, di mana saya akan menceritakan hidup seseorang yang diubahkan, dipulihkan total oleh Yesus. Pernah dengar nama Maria Magdalena? Memang ada berapa orang Maria yang ikut Yesus. Ada Maria, itu ibunya Yesus, ada Maria yang saudarinya dari Marta, dan ada namanya Maria Magdalena. Nah, Magdalena itu datang dari kota ini, dari tempat ini. Yang dulu itu adalah Magdala. Jadi artinya Maria dari Magdala, itu namanya Maria Magdalena. Nah, kalau saya datang ke tempat ini, Magdala bisa lihat di belakang saya masih ada sisanya yang ditemukan dari kota ini yang sudah ribuan tahun yang lalu. Wah, sangat luar biasa. Nah, bayangkan saja Maria Magdalena datang dari kota ini, dan kalau kita lihat kisah hidupnya, itu adalah teladan, itu adalah contoh bagaimana Yesus bisa benar-benar ubahkan seseorang dengan luar biasa. Hal yang pertama kita tahu dari Maria Magdalena adalah Yesus usir 7 roh jahat dari dia. Jadi bayangkan saat dia datang pertama kali kepada Yesus, dia adalah orang yang hancur, dia adalah orang yang penuh dengan roh jahat, mungkin orang gila. Kita anggap orang itu mungkin tidak punya masa depan sama sekali. Tapi yang terakhir yang kita lihat dari dia adalah apa? Bukan saja dia menjadi pengikut Yesus yang sangat setia, yang sangat luar biasa, tapi bahkan dia adalah satu orang yang Yesus percayakan kabar kebangkitannya untuk pertama kali. Maria Magdalena itu adalah orang yang sangat luar biasa yang dipakai oleh Yesus. Bahkan orang yang dipercayakan untuk membawa kabar kebangkitan kepada murid-murid yang lain. Seseorang yang begitu dekat kepada Yesus, seseorang yang begitu luar biasa. Jadi bisa lihat, hidup yang diubahkan dari orang yang mungkin dulu gila, begitu hancur, bisa menjadi orang yang begitu dipakai Yesus dengan luar biasa. Sampai hari ini kalau dengar namanya Maria Magdalena, masih pikir, wow, itu wanita yang sangat luar biasa. Dan saya percaya kalau Yesus bisa lakukan itu kepada Maria dari Magdala, Dia bisa lakukan itu juga bagi hidupmu. Sekarang sudah tahu Maria Magdalena itu dapat namanya dari mana? Dari Magdala kotanya. Dan dia adalah orang, kita tahu awal dia datang kepada Yesus hancur total. Diganggu 7 roh jahat. Hancur total, sakit jiwa, terikat. Apa yang dia dapat lakukan? Coba kalau diganggu oleh 7 roh jahat. Tapi kita bisa lihat, bukan saja Yesus bebaskan dia sampai bebas dari roh jahat, tapi hidupnya masih kurang baik. Yesus dapat pulihkan dia, membuat utuh kembali. Sampai Maria Magdalena setia melayani dia, ikut kemana-mana. Sampai dia adalah orang pertama yang melihat Yesus dari kebangkitan. Saat dia hidup, kabar terbesar yang ada di dunia dan dipercayakan kepada dia, artinya dia menjadi seperti penginjil pertama.
dengan membawa kabar Yesus hidup. Jadi bisa lihat orangnya ini dari hancur total dipulihkan, bukan diperbaiki sedikit, dipulihkan jadi utuh kembali. Wow, dan saya percaya itu dapat terjadi kepada pemirsa semuanya hari ini. Jadi saya mau berdoa untuk kita hari ini, mari kita saat ini terima bukan saja pengampunan dosa daripada Yesus. Terima hari ini kebenaran daripada Tuhan yang hapuskan dosamu, membuat dirimu benar di hadapan Allah Bapa dan membuat dirimu utuh kembali, sempurna kembali. Posisimu kembali lagi seperti tidak ada dosa, benar di hadapan Tuhan, disayangi Tuhan, dekat kepadanya, berkuasa di bumi ini. Terima kembali apa yang sudah dibayar Yesus bagimu. Mari kita berdoa. Yesus, terima kasih untuk korbanmu yang besar. Terima kasih Engkau datang untuk selamatkan kami daripada dosa dan hidup yang hancur. Semuanya yang bukan daripada Engkau. Jadi saya berdoa Tuhan untuk setiap orang pemirsa dimanapun berada. Mereka terima pewahyuan saat ini, kasih karuniamu, kebenaranmu yang membebaskan, memulihkan hidup mereka. Mereka bukan lagi orang hancur, mereka bukan lagi orang susah, mereka bukan lagi orang rusaknya hidupnya. Tapi mereka menjadi pulih, utuh kembali di dalam nama Yesus oleh kuasa, oleh salibmu Yesus. Kami terima dalam nama Yesus. Amin. Kalau ada yang mau belajar lebih lagi tentang siapakah Yesus dan apa yang dia dapat lakukan bagimu, bagaimana hidupmu jadi utuh kembali, hubungi kami segera. Ada tim yang mau ceritakan kabar baik Yesus ini kepadamu. Dan kita akan jumpa kembali dengan topik yang baru lagi minggu depan di dalam channel ini, hari ini, jam ini, di program Life Unlimited ini. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati.